Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Sapira dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajahini Nuraini SMH beserta asisten dosen Dr. Emredi Adidayandi SMH. Penggolongan pernyataan menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku TP tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Yang kedua, menurut doktrin, yang pertama ada selbstständig, Formenfaldel naming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua ada onzelständig Formenfaldel naming, bentuk penyertaan yang bertanggung jawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Selanjutnya ada bentuk ke-1 atau Pfleger-Deder. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama ada pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Dan kedua ada pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku adalah Deder. Jadi, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menentukan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua yaitu downplacer atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan TP menggunakan orang lain sebagai perantara. Tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplacer mempunyai ciri. Yang pertama ada dua pihak yaitu pelaku langsung manus ministra atau auctor materialis dan pelaku tidak langsung manus domina atau auctor intellectualis. Yang kedua, dalam downplacer terdapat unsur-unsur. Yang pertama ada alat yang dipakai oleh manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, ada alat yang dipakai tidak dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ada bentuk ketiga atau turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi tetapi memberikan pengertian bahwa orang yang turut dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan. Yang pertama ada kerja sama secara datar. Yang kedua ada kerja sama sebagai fisik. Selanjutnya ada bentuk keempat atau penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu TP dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah yang pertama dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang kedua ada dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk digerakkan atau auctor materialis. Yang ketiga ada pelaku material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya, bentuk kelima, Medelichtig atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara inisiatif dalam undang-undang. Kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan atau sarana keterangan. Pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku pada pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua ada apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.